مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puja puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita mohon dengan nikmat-nikmat ini Allah jadikan kita dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon agar Allah mudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini hablun minallah. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, dan ikutkanlah pada setiap keburukan ada kebaikan yang kita kerjakan yang bisa menghapus dosa keburukan tersebut. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini hablun minan nas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Kalau ciptaan itu Allah yang menciptakan dan semuanya sempurna, adapun akhlak itu adalah bagaimana kita mengimbangi dengan ciptaan Allah yang sempurna kepada kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidak lain aku ini diutus melainkan hanya untuk menyempurnakan
budi pekerti manusia. Atau makarimul akhlak adalah akhlak yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas perangai yang agung. Jadi semua perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perilaku yang sangat istimewa dan beliau adalah contoh suri tauladan yang baik. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam pergaulan beliau dengan anak-anak, baik beliau pada waktu masih muda atau masih kanak-kanak, kemudian masuk usia remaja, pemuda, dewasa, tua, itu terdapat akhlak-akhlak yang mulia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana beliau bergaul dengan anak di bawah umur. Kemudian ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menggendong anak bayi laki-laki, kemudian tiba-tiba bayi tersebut kencing dan mengenai baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang tuanya marah kepada anak ini. Padahal anak ini tidak mengerti apa-apa, hanya karena melihat yang kena air kencing ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya begini, jangan kau marah kepada anak ini. Kalaupun air kencing ini bisa dibersihkan, tapi adapun bentakan, marahan yang kamu berikan kepada anakmu ini, dia akan membekas. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang ada di masjid, ada orang Badui yang tiba-tiba kencing di masjid. Kemudian para sahabat teriak-teriak, mungkin kalau bahasa kita, weh ya, jangan kencing di masjid, najis, dan seterusnya. Itu kita. Dan orang-orang pada waktu itu begitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar, jangan diganggu, biar sampai selesai. Begitu sudah selesai, Nabi memerintahkan sahabat untuk membersihkan najis dari air kencing orang Badui tersebut. Dan Nabi membersihkan hati dari orang Badui tersebut. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih banyak sekali hal-hal yang Nabi perbuat terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi bercanda dengan Ali bin Abi Thalib, bercanda dengan, pada waktu itu candanya makan kurma, sedang makan kurma, kemudian setelah makan kurma oleh Ali bin Abi Thalib, kurma Nabi sallallahu alaihi wasallam dihabiskan, diambil. Kemudian Ali bercanda, "Oh, Masya Allah, Nabi ini makannya banyak." Dalam bercandaan, akhirnya Nabi mengambil seluruh biji kurma itu, diletakkan di tempatnya Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan, "Oh, biji kurma yang sudah kamu makan juga banyak." ini bercanda. Tapi tidak sampai berbohong. Kalau sampai berbohong, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu akan menegur para sahabat ketika ada terjadian yang membuat orang itu tertawa karena kebohongan kita. Nabi menyebutkan wail. Wail itu neraka, wail, yang kalau gunung di muka bumi dimasukkan ke dalamnya itu akan meleleh ya. Meleleh. Itu gunung. Dan gunung berlindung dari neraka wail ini. Dan Nabi katakan wail, atau diartikan bahasa Indonesia juga celaka. Untuk siapa?
Lillazi yuhaddits, untuk orang yang bercerita. Dan dalam ceritanya itu kata Nabi fayakzib, ada dusta, bohong. Tujuannya apa? Untuk menghibur. Liyudhika bihil qaum, supaya dengan canda dan bohongnya itu bisa membuat orang-orang ini tertawa. Berbicara diimbangi atau dimasuki dengan kebohongan dengan tujuan niatnya menghibur, bohong ya, niatnya menghibur, kata Nabi, kemudian kaum ini tertawa karena pembicaraan cerita bohongnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lahu summa wailun lahu, celaka untuknya, kemudian celaka untuknya. Berapa? 3. Nabi katakan celaka bagi orang yang berbicara, mengajak bicara orang dan dia dalam bicaranya ada bohong dengan tujuan untuk membuat orang tertawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lahu summa wailun lahu, celaka untuknya, kemudian celaka untuknya. Maka nanti kita akan ada pembahasan tentang hal tersebut dan kita melanjutkan hadis kita. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Ibnu Abbas berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pernah satu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, ya ghulam, wahai anak kecil. Karena Ibnu Abbas ini sangat kecil ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Usia Ibnu Abbas baru 15 tahun. Nabi wafat, umurnya Ibnu Abbas baru 15 tahun. Ya ghulam, inni uallimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu kalimat, perkataan-perkataan. Yang pertama, ihfazillah yahfazka, jaga Allah, pasti Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jaga Allah, pasti kau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu minta permintaan, mohon permohonan, maka fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika kamu minta bantuan, mohon pertolongan, maka fasta'in billah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya kalau manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, maka mereka tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan kepadamu. Wa in jitama'u ala an yadurruka bi syai'in, dan jika mereka berkumpul untuk memberikan madarat sesuatu kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan madarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tentukan madarat itu akan menimpa kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatus suhuf, pulpen-pena sudah diangkat dan jaffatus suhuf artinya lembaran-lembaran ini sudah kering tintanya dari tulisan-tulisan. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, syarah hadis ini menyebutkan ihfazillah. Nabi mengajak bicara kepada Ibnu Abbas
jaga Allah dengan cara menjaga syariat Allah, dengan cara menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kamu wahai Ibnu Abbas melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa kadzalika bi an tata'allam min dini, dan hendaklah kamu juga mempelajari dari agama-agama Allah itu, dari agama Allah itu, di mana kamu bisa melakukan ibadah dengan sempurna dan bisa bermuamalah dengan baik. Wa tad'u bihi ila Allah lianna kulla hadza min hifdzillah, dan engkau mengajak manusia dengan agama tersebut menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk menjaga Allah. Apakah kalau kita tidak menjaga Allah, tidak menjaga agama Allah, maka agama Allah ini hancur karena kita? Tidak. Al-Islam itu tetap tinggi. Hanya orang muslimnya saja yang mereka tertinggal. Kenapa mereka tertinggal? Karena mereka meninggalkan kitab suci mereka. Kenapa mereka tertinggal? Karena mereka meninggalkan agama mereka. Islamnya tetap. Al-Islam ya'lu. Kalau kita melihat, Allah katakan liyuzhirahu 'alad dini kulli. Allah akan menampakkan, memenangkan agama ini walaupun orang-orang kafir itu tidak suka, benci. Mereka ingin memadamkan agama Allah, tapi Allah tetap menyempurnakan agama ini, cahaya agama ini, walaupun mereka orang-orang kafir tidak suka. Allah sendiri tidak butuh kepada kita untuk menjaga syariat Allah, tidak. Tapi kalau kita menjaga syariat Allah, kita akan mendapatkan balasan. Nabi katakan yahfazka, Allah akan menjagamu. Menjaga apa yang dijaga oleh Allah? Kalau kita menjaga syariat Allah, kita menjaga agama Allah dengan cara menjalankan apa yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang, maka hasilnya Allah akan menjaga kita, menjaga badan kita. Kita kerjakan syariat Allah, badan kita sehat. Maka Allah larang apa? Minum khamar. Kalau kita bisa meninggalkan larangan ini, hidup kita sehat. Allah larang perbuatan zina. Kalau kita tinggalkan, kita sehat. Allah larang kita makan daging babi dan memanfaatkan setiap sesuatu yang dibuat dari babi. Yang diharamkan oleh Islam bukan hanya dagingnya saja, semua lemaknya, bulunya. Ya, sekarang ini lagi mungkin viral ya. Dari babi dibuat untuk sikat gigi, untuk biasanya orang yang jualan roti, sate bakar ada kuasnya. Ya. Itu kita sudah diberitahu dilarang, jangan. Ini mengandung lemak babi, mengandung minyak babi. Rokok, ulama mengatakan, MUI juga menyebutkan pengharaman rokok karena ada unsur babi. Maka sudah langsung tinggal. Tidak usah hukumnya, sudah ada kandungan babi pada filternya. Kalau kita tidak mau membahas tentang tembakau, bahas saja itunya. Kalau tembakonya juga kita sudah pernah membahas tentang tembakau di masjid kita ini. Tembakau itu kalau menurut kitabnya, dalam kitab Qatrul Ghais, kita pernah mendengar kajian dari Tengku Zulkarnain rahimahullah, ketika iblis diusir ke muka bumi ini, pertama kali kencing dan hasil dari kencingnya itu tumbuh tembakau. Tembakau yang dihisap.
untuk rokok itu ternyata kalau diberikan ke babi tidak dimakan, bahkan diinjak-injak. Ini ilmu yang kita dapat dari Tengku Zulkarnain, dan beliau mempelajari tentang masalah babi dan tembakau. Babi ini lalat saja tidak mau mendekati dagingnya, tidak mau. Kotorannya itu lalat tidak mau. Apa bahasanya? Tidak sudi, jijik. Lalat yang tempatnya di tempat kotor tidak mau mendekati daging babi di pasar, tidak mau mendekati kotoran babi di kandangnya. Jadi babi ini bukan hanya dagingnya yang membuat diharamkan, ternyata karakternya itu juga rusak, karakternya babi. Maka pemakan daging babi, maaf, seringkali dan kebanyakan tukar menukar istri, tukar-tukaran istri. Kenapa? Maaf, babi ketika ada dari Jerman, ada murid dari Jerman itu mempertanyakan tentang babi, karena mungkin kita melihat babi itu haram karena ada cacing pita dan seterusnya. Kemudian dipertanyakan oleh mahasiswa dari Jerman, itu mengatakan, ya Syekh, di tempat kita itu di Jerman itu babi itu sudah dari generasi ke generasi itu sudah disterilkan, dari makanan, dari ini steril. Bagaimana? Apakah masih tidak boleh dimakan? Steril sudah, cara pemeliharaannya sama dengan melihara sapi dan kambing. Sama, karena kan awalnya babi itu kotor, makan dari barang-barang yang kotor. Maaf, bahkan kotorannya sendiri dimakan. Itu babi. Nah, mahasiswa Jerman ini mengatakan di tempat kita sudah kita sterilkan sama dengan pemeliharaan sapi. Luar biasa. Apakah masih tetap diharamkan, wahai Syekh? Akhirnya beliau mengatakan, silahkan dikirim 2 babi jantan dan 1 babi betina. Otomatis urusan sekolah ini kalau luar negeri dibiayai itu. Dibiayai. Baik di Saudinya ataupun dari Jermannya untuk penelitian itu biasanya negara menanggung biaya. Dikirim ke Saudi, tempat mereka ini belajar. Dan kemudian yang lain lagi disuruh bawa 2 ayam jantan dan 1 betina. 2 ayam jantan untuk memperebutkan 1 betina ini jelas tarung. Begitu ada yang menang, maka betinanya akan datang sendiri kepada ayam jantan yang menang. Baru jalan ayam jantan betina. Kemana jantan pergi, betinanya pergi. Karena ayam jantannya itu yang mencarikan makan untuk betina. Luar biasa wibawa ayam ini. Sementara babi dikeluarkan 3 ekor babi, yang 2 jantan, yang 1 betina. Sesuatu pemandangan yang mengejutkan. Ternyata jantan ini ketika mengawini yang betina, jantan satunya membantu untuk dorong. Begitu selesai, ganti jantan yang satunya. Ini karakter yang ada pada babi. Subhanallah, Islam ini mengharamkan ini bukan hanya dagingnya saja. Ternyata watak, karakter babi ini seperti itu. Dan subhanallah, ada satu kawan yang ikut dengan bosnya kerja, kemudian waktu akhir tahun dari keuntungan itu, kebetulan kawan kita ini diajak liburan. Nah, liburan ini antar bos ini sewa villa, ada beberapa kamar, ada kolam renang, lengkap, dan tidak lepas dari minum-minuman keras. Mereka bukan agama Islam. Kawan kita ini
beragama Islam, tapi kerja di percetakan, hasil dari kalender waktu itu bisa untuk pesta pora. Akhirnya kawan saya ini cerita, wallah Ustaz, ana ndak habis pikir. Loh, ada apa? Saya waktu tahun baru, itu liburan mulai Natal sampai tahun baru, dengan bos, dan bos membawa temannya, mereka semua pasang-pasangan suami istri. Kata kawan saya, ternyata setelah itu pindah kamar. Pasangan ini pindah kamar, tuker-tukeran. Itu di Indonesia, bukan di luar negeri. Bukan di luar negeri, di Indonesia. Kata kawan saya, mereka suka dengan makan daging babi. Semuanya itu. Karakternya ke bawah. Kita ini tergantung dari apa yang kita makan. Kita ini tergantung dari apa yang kita makan. Karena Allah memerintahkan kepada kita orang-orang mukmin apa? Makanlah oleh kalian yang baik-baik, sebagaimana Allah telah wajibkan kepada para rasul untuk makan yang baik-baik. Jadi perintahnya, kita ini makan, yang kita makan apa? Bagaimana para rasul itu makan? Kurma. Apa saja bentuk kurmanya silahkan. Itu untuk kesehatan. Yang punya diabetes boleh makan kurma, boleh. Kurma yang tidak dipoles dengan gula. Ada bentuk kurma-kurma yang pelikat itu ya, dan semut suka dengan kurma itu. Maka ini untuk orang kena diabetes tidak usah dikonsumsi. Ada. Oh bukan yang mengandung gula. Ada kurma sukari, ada kurma kalau divakum itu keluar manisnya. Dan ini kurmanya dalamnya kering, luarnya ini luar biasa. Saya tidak menyebutkan nama karena nanti dikira kita ini ada sentimen dengan merek tertentu. Boleh nanti, tak apa-apa. Enggak. Jadi kurma, ada kurma kering natural. Kemudian ada lagi kurma yang natural ini tadi, ternyata dia basah dan harganya dia lebih murah timbang yang kering. Yang natural ini pasti bentuk kurmanya bagus. Begitu kurma sudah mulai kurang, maka melalui proses lagi dan harganya lebih murah dari yang natural. Dan pernah teman mencoba kurma ini digunakan untuk nabis. Nabis itu kurma yang direndam di air. Jadi kalau kita mau, jadi itu masya Allah menggantikan apa? Menggantikan makanan itu. Jadi kalau enak sebentar lagi puasa, setelah mau istirahat, rendam kurma 3 atau 5 dalam air, tutup, jangan lupa ditutup. Kemudian setelah bangun untuk sahur, diminum airnya. Itu namanya nabis, itu kesenangannya Nabi. Dan ketika kawan membuat nabis ini dengan kurma yang sudah kita sebutkan tadi, subhanallah, selama 1 bulan puasa itu perutnya bukan sehat tapi sakit. Yang saya katakan satu bentuk kurma yang saya bilang
untuk yang punya diabetes tidak boleh. Ternyata dia suka mengambil kurma itu dan dimasukkan untuk minuman habis. Subhanallah, selama 1 bulan tuh setiap hari perutnya sakit. Tahun berikutnya ganti kurma, tidak menggunakan kurma itu, tidak ada masalah. Kebetulan kawan ini tidak punya masalah gula, jadi dia ambil kurma itu, ternyata bermasalah di perut ketika membuat nabis. Kemudian tahun depannya dia menggunakan kurma lain, baik kurma Emirat, Mesir, ya, digunakan itu, kemudian alhamdulillah tidak ada masalah dengan perut. Ya, itu masalah makanan. Jadi makanan ini akan berpengaruh kepada darah, kepada apa lagi? Kepada watak karakter. Maka kita ini kaum muslimin yang mayoritas ini mudah-mudahan ada perhatian dari rumah sakit ataupun PMI supaya darah itu mungkin ada tulisan darah muslim gitu ya. Karena berpengaruh ketika darah ini dimasukkan ke darah saudara kita, itu bawaan dari darah yang masuk ini, yang awalnya orangnya tidak pernah marah, setelah ditransfusi darah dengan darah yang tidak dikenal, jadi pemarah. Jadi pemarah. Maka kalau ada kebutuhan darah, diusahakan dari keluarga dulu. Untuk transfusi darah diusahakan dari keluarga dulu, baru kita keluar. Karena tidak tahu darah itu yang dimasukkan ke mana, dari mana. Jangan-jangan orang tidak sholat karena kemanusiaan dia donor. Atau walaupun ya kan pemeriksaan pun mau diambil darah, cuma ditanya semalam minum obat kimia apa tidak, kan hanya itu. Ya mungkin mau donor dia tidak minum obat atau tidak minum minuman keras, tapi kan darahnya sudah, apalagi nanti darah orang yang pakai ini kalau bisa, kalau ada saudara atau keluarga kita yang membutuhkan darah, diusahakan dari keluarga, dari anaknya, dari adiknya, dari keponakan, itu diusahakan karena betul-betul berpengaruh kepada yang sakit. Kalau yang dimasukkan itu ternyata dari darahnya orang pemalas, yang awalnya orang ini rajin sholat, berpengaruh itu, berpengaruh betul, berpengaruh. Jadi apa yang kita masukkan ini akan berpengaruh kepada keseharian kita. Maka kita selalu menjaga makanan kita ini, mencari nafkah itu dari yang halal supaya keluarga kita ini terselamatkan. Itu minimal, itu mencari nafkah dari yang halal. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, artinya menolong agama Allah, Allah akan membalas, yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Pasti Allah akan menolong kalian dan akan menguatkan atau meneguhkan pendirian kalian. Walaysal ma'na tansuru nazatallah. Bukan berarti yang dimaksud adalah kalian menolong Allah, tidak, karena Allah tidak butuh. Allah tidak butuh kepada manusia. Jadi ihfazillah yahfazka, kalimat ini adalah satu kalimat yang menunjukkan bahwasanya setiap orang, tiap dia menjaga agama Allah, Allah akan menjaganya. Menjaga dalam hal apa? Allah menjaga kita dalam badan kita, dalam harta kita, dalam keluarga kita, dan dalam agama kita. Wa hadza ahammul asya',
yang terpenting itu adalah agama kita. Kalau kita menjaga agama, Allah akan menjaga agama kita. Artinya apa? Allah akan menyelamatkan kita dari kesesatan. Kalau kita istiqomah, Allah akan menjaga keistiqomahan kita, jangan sampai kita ini keluar dari jalur. Allah katakan walladzina ihtadau, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, zadahum huda. Allah akan menambahkan petunjuk untuk mereka, wa atahum taqwahum, dan Allah memberikan kepada mereka ketakwaan mereka kepada Allah. Dan tiap kali seseorang itu sesat, keluar dari jalan Allah, maka akan berdampak satu perbuatan dosa itu akan dicatat satu titik di dalam hati, nuktah sauda, setitik kecil. Kalau dia memohon ampun, bertaubat, dihapus. Tapi kalau dia berbuat dosa, dia tidak taubat, berbuat dosa lagi, terus, maka akan menjadi ron. Allah katakan kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Dari apa yang mereka perbuat, dari perbuatan dosa itu, titik-titik tadi menjadi segumpal dan kuat. Ini karena apa? Karena dosa. Yahfazuka fi dinika fi badanika wa malika wa ahlik. Jadi Allah akan menjaga agama kita, menjaga kita dalam badan kita, menjaga kita dalam harta kita dan keluarga kita. Ma'asyiral muslimin, Allah ciptakan kita itu untuk di siang hari untuk apa? Untuk mencari nafkah, untuk kerja, untuk bangun. Di malam hari untuk istirahat. Maka kalau sampai kebiasaan ini dibalik, apa yang terjadi? Rusak kepada badan orang itu. Rusak. Maka dengan kita mengikuti, menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah, kita ikuti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ba'dal isya itu tidak berbicara kecuali penting, kalau tidak ada pulang istirahat. Kita jam 9 malam malah keluar cari tempat kopi, rokok. Apa hasilnya? Hasilnya subuhnya setelah matahari terbit, rusak. Diajak janjian ba'da subuh, ya ketinggalan, sudah ditinggal. Kenapa? Karena dia tidak menjaga syariat Allah. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah. Maka dengan menjaga syariat Allah, maka kamu wahai Ibnu Abbas akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Artinya apa? Kamu akan mendapati Allah selalu menunjukkan kepadamu kepada kebaikan. Kita menjaga agama Allah, nanti setiap kita mau berbuat dosa, mau melanggar, Allah mengingatkan. Ada dalam hati kita, jangan, itu dosa. Kenapa? Karena kita menjaga syariat. Dan setiap dari perbuatan dosa itu Allah cegah. Untuk kebaikan kita itu sergap. Kenapa? Karena kita menjaga syariat Allah, maka Allah akan ada di depan kita. Wala siyama idza hafidta Allah bil isti'ana bihi fa innal insan idza sta'ana billah wa tawakkal 'ala Allah kana Allahu hasbahu wa kafiyah. Dan apalagi ketika kita menjaga Allah dengan cara kita memohon perlindungan kepada Allah, maka setiap orang yang memohon perlindungan kepada Allah, tawakal kepada Allah, maka cukup Allah sebagai pelindung. Kita sering membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah itu sebagai penjaga, sebagai pelindung. Cukup Allah untuk menjaga diri kita ini dari kejahatan, dari bahaya. Ini
hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita pernah mendengar cerita tentang Khalilullah Ibrahim alaihissalam ketika berani menghancurkan berhala-berhala, tertinggal satu yang besar, dan di situ ada alat yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim di patung yang paling besar. Kemudian orang melihat ke tempat berhala, kok semuanya hancur. Tiba-tiba terdengar, ini perlakuan Ibrahim. Dipanggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah kamu yang melakukan ini, wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, coba tanyakan patung yang paling besar ini. Alat yang digunakan untuk memukul-mukul itu ada di tangan patung ini. Dalam Al-Quran dikatakan fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanyakan kepada patung ini kalau memang dia bisa bicara, kalau dia bisa menjawab. Maka semakin marah mereka sampai akhirnya Nabi Ibrahim dihukum. Apa hukumannya? Dalam riwayat disebutkan dibuatkan api yang besar, kayu bakar yang besar, saking besarnya kalau ada burung terbang itu dengan panasnya dia akan terjatuh. Begitu sudah api ini menyala, Nabi Ibrahim diletakkan di alat perang kuno untuk melempar peluru atau batu, kemudian dilepas talinya, dia melempar, ditarik lagi, kemudian dilepas. Itu untuk lempar peluru zaman kuno. Nabi Ibrahim diletakkan di sana. Kemudian dikatakan malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang mengatakan, apakah kamu butuh sesuatu, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim selama itu hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong, cukup Allah sebagai pelindung. Maka malaikat ini datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala. Kalau butuh kepadamu, wahai malaikat, aku tidak butuh. Aku hanya butuh kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dilempar dan masuk ke dalam api. Apa yang mereka makar itu harus terjadi. Harus Nabi Ibrahim ini masuk ke dalam api tersebut. Tapi selalu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah punya makar. Diturut apa yang mereka perbuat, apa yang mereka niatkan. Mereka maunya membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar di api yang sudah mereka siapkan. Itu terjadi, Allah izinkan. Tapi Allah mengatakan kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan selamat Ibrahim darimu. Apa yang terjadi? Api sudah mulai mati, kayu bakar sudah habis, Nabi Ibrahim masih ada. Tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar. Kalau Allah tidak mengizinkan Nabi Ibrahim masuk, berarti usaha mereka kan ada alasan gagal dan seterusnya. Tidak, Allah berikan. Maka dalam hadis ini, kalaupun ada umat ini semua mereka berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu, maka hukum sebab akibat harus ada. Maka mereka tidak bisa memberikan kepadamu madarat. Tidak, Nabi tidak berhenti di situ. Mereka sudah niat kok. Sekarang sudah dibuatkan tipuan. Mereka bermakar. Secara hukum asbab musabbab harus terjerumus, harus jatuh, harus tergelincir. Orang niat di rumah kita dibuat konslet, harus terjadi konslet. Urusan nanti di dalam rumah ini selamat tidak selamat, Nabi katakan apa? Mereka tidak bisa memberikan madarat kepadamu, wahai Ibnu Abbas, kecuali dengan apa yang sudah Allah tentukan terjadi kepadamu.
Seberapa besar madaratnya? Allah menentukan, tapi kamu kena. Tapi tidak membahayakan untukmu. Jadi ini harus terjadi seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Muhammad alaihissalam sallallahu alaihi wasallam ke Taif, dilempar batu, berdarah. Kalau tidak berdarah maka orang mengatakan, "Oh iya, Nabi tidak berdarah. Enak dakwahnya." Akan ada alasan, tapi tidak, tetap berdarah. Nabi Muhammad lapar. Nabi Muhammad setelah menjadi nabi bagaimana kondisinya? Kondisi Nabi Muhammad setelah menjadi nabi. Kalau sebelum menjadi nabi kita sudah sampaikan, melamar Khadijah dengan mahar berapa? 100 ekor onta. Berapa satu ekor onta? 15 juta. Dikali aja 100. 1,5 M mahar. Sekarang kita angkah tuka ala maktubataka bimahar mi'alaf rupiah sah. Tapi Nabi Muhammad 100 ekor onta dibayar tunai. Kaya. Tapi setelah menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan beliau? Beliau tidak lagi butuh dengan dunia. Butuh, dalam hadis disebutkan, kalau aku diberikan atau memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku senang, tapi aku tidak mau emas yang sebesar gunung Uhud ini ada bersamaku selama 3 hari. Aku akan berikan kepada sana, kepada sini 3 hari. Ini urusan dunia. Bagaimana Nabi makan? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ketika ditanya oleh keponakannya, wahai bibi, Anda makan apa? Nabi memberikanmu ini kehidupan makan seperti apa? Kalau bahasa kita apa? Kalau bahasa kita ini mungkin kalau ada laki-laki yang mau melamar anak perempuan, mbok pangani opo kan gitu ya. Itu bahasa kasar. Tapi dengan bahasa lembutnya, bagaimana kehidupan Anda bersama Nabi? Apa yang Anda makan? Kata Sayyidah Aisyah, kita 3 bulan rumah kita ini tidak menyala api untuk makanan. Terus apa? Al-aswadan, kata Aisyah radhiyallahu anha, yaitu cuman makan kurma dan air putih kita minum. Kurmanya bukan kurma meleh, ad-daqlah, kurma yang paling rendah. Dan itu belum pernah Nabi kenyang 2 hari berturut-turut dengan itu. Itu kondisi kehidupan Nabi setelah menjadi Nabi. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Nabi belum pernah makan ala khiwan, di atas meja makan sampai beliau wafat. Kita makan apa saja makan. Kita masih sambat dengan kehidupan dunia. Kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia ini setelah beliau menjadi seorang nabi. Dan sampai sahabat ditanya, bagaimana kalian ketika hidup di zaman Nabi? Mengatakan Nabi tidak punya ayakan untuk gandum. Kalau sekarang ada blender ya, sudah misa sendiri, kemudian ada apa lagi? Oven atau apa, sampai jadi roti lengkap di rumah ada. Ya, itu masih merasa kurang. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bangun dalam keadaan sehat badannya, dia ada makan untuk hari itu, kata Nabi, seakan-akan semua dunia dan isinya sudah dia miliki semuanya. Hanya sehat fisik, makan ada pada hari itu, maka dia sudah punya dunia seisinya. Lah, di rumah kita ini perlengkapan untuk makan, beras untuk berapa hari? Berasnya berapa hari? 1 bulan.
Beli 1 karung. Kopinya untuk tidak tahu berapa lama itu. Punya persiapan telur di rumah, ada berapa butir telur, ayam, berapa banyak, cabenya, itu pun sambat, tidak ada makan. Apa itu di dalam rumah? Ada semua. Dan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali waktu di malam hari keluar, di malam hari, kemudian tiba-tiba bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Malam. Nabi bertanya kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab, mengatakan, apa yang membuat kalian keluar di malam hari seperti ini? Kata Abu Bakar dan Umar, kami tidak keluar dari rumah kecuali karena kami lapar. Tidak ada apa? Tidak ada makan. Maka Nabi menjawab, wa ana, dan aku, demi Allah, yang membuat aku keluar dari rumah sama dengan apa yang membuat kalian keluar dari rumah, karena lapar. Terus Nabi mengatakan, quma, ayo bangun. Maka mereka berdua bangun bersama Nabi, mendatangi rumah salah seorang Ansor. Datang ke sana. Sampai di sana tidak ada, yang ada istrinya. Istrinya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar dan Umar, kemudian bertanya. Nabi bertanya, aina fulan? Mana fulan? Kata istrinya, masih keluar ngambil air untuk kita minum. Dipersilahkan masuk. Boleh dipersilahkan masuk, boleh dengan 2 syarat. Syaratnya, seorang wanita memasukkan tamu laki-laki itu ada 2 syaratnya. Yang pertama adalah memasukkan karena di situ selamat daripada khalwah, berduaan. Karena tamunya ada 3, dipersilahkan. Dan yang kedua, istrinya tahu kalau suaminya hanya ada keperluan di warung, beli gula, kemudian balik. Itu boleh tamu disuruh nunggu dalam rumah. Tapi kalau istri tahu kalau suaminya keluar kota, maka istri tidak boleh mempersilahkan tamu laki-laki untuk masuk ke rumahnya. Walaupun saudaranya, tanpa izin dari suami. Wanita salehah dalam pandangan Islam, Nabi gambarkan, idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu memandangi istrimu, dia membuatmu senang. Maka istri tidak boleh gampang-gampang cemberut, tidak boleh gampang-gampang marah. Ya. Kemudian idza amartaha ata'atka. Kalau kamu perintahkan istrimu, dia taat. Dan ketika kamu pergi, maka istrimu menjaga kehormatannya dan menjaga hartamu. Itu istri salehah. Dan dia tidak memasukkan orang laki ke rumahnya. Sampai dalam syarah disebutkan, walaupun saudara kandungnya, kecuali dengan izin suami. Akhirnya masuk menunggu, dan tidak lama orang Ansor ini, Abul Haytham namanya. Abul Haytham ini sampai ke rumah dan bertanya, melihat tamu yang luar biasa, beliau mengatakan, alhamdulillah, tidak ada seorang pun pada hari ini yang menerima tamu-tamu yang mulia. Orang top Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab. Kemudian setelah selesai menyapa, masuk ke dalam rumah, membawa keranjang, isinya ada kurma dengan banyak berbagai macam warnanya, macam-macam. Ada lagi kurma kering, kurma Madinah. Ada lagi kurma rutab, kurma basah. Kemudian dihidangkan. Kemudian setelah itu, kebiasaan mereka kalau ada tamu,
biasa punya peliharaan kambing atau apa, diproses, disembelih. Nabi berpesan, iyyaka wal halub. Coba jangan kamu sembelih kambing yang sedang menyusui. Akhirnya disembelih, disembelih, diproses, dihidangkan kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Begitu selesai makan, apa kata Nabi kepada Abu Bakar dan Umar? La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu nanti akan ditanya tentang nikmat yang kamu nikmati sekarang. Ini kenapa? Karena kamu keluar dari rumah dalam keadaan lapar dan kamu pulang dalam keadaan kenyang. Kamu akan ditanya tentang nikmat ini nanti di akhirat. Jadi urusan nikmat ini kita jauh di atas para sahabat. Ahlus Suffah itu di riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada makan dalam rumah kecuali kurma dan air. Terkadang kehabisan. Ada tetangga yang biasa ngirimi susu. Maka itu yang diberikan oleh Nabi kepada istrinya Aisyah. Maka Nabi kalau pulang dari masjid sampai di rumah tanya ada yang dimakan. Tidak ada, Nabi langsung puasa. Kalau gitu aku puasa hari ini. Kita pulang dari rumah, dari masjid mau ke rumah subuh, warung jualan itu banyak. Bahkan istri mau nyiapkan makan masih kenyang. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dan tanya, ada makan hari ini? Tidak ada. Kalau gitu aku puasa. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ada yang kelaparan. Kekenyangan banyak. Itu pun masih sambat, tidak punya uang, tidak bisa ini. Cuman terkadang hobi kita itu satu hobi kita yang buruk, suka hutang. Hutang bukan dalam hal yang penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau tidak punya apa-apa. Bahkan pakaian perangnya itu digadaikan ke orang Yahudi karena Nabi mengambil 30 sok gandum. Sok itu ukuran untuk ya kalau kita ini beras ada ukurannya ya. Nah itu sok gandum, 30 sok gandum, kemudian ini sebagai jaminan. Dan ternyata Nabi wafat dan jaminannya belum bisa terambil. Tetap lebih mahal jaminannya. Artinya Nabi sudah ada hutang. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dengan menggunakan kain dan pakaian yang kasar. Ini bahan yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau wafat. Dan apalagi yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tanah yang sudah beliau wakafkan untuk Ibnu Sabil. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka punya uang itu segera datang ke Baitul Mal. Apa yang dipikirkan? Wakaf. Wakaf. Kenapa harus wakaf? Karena wakaf ini pahalanya tidak pernah putus. Utsman bin Affan ini wakaf. Apa yang dibuat wakaf? Yang dibuat wakaf sampai sekarang ini masih berkembang apa yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Penginapan, hotel, semuanya ini terus berkembang. Maka wakaf ini ada banyak macam. Ada wakaf ini kita boleh wakaf. Kalau kita ini punya harta, kemudian kita ajak sekolah ini, silahkan, ini mau saya wakafkan ke sekolah. Tapi untuk 10 tahun pertama, atau untuk 10 tahun di depan itu, saya minta supaya hasil dari pertanian, karena tanah wakafnya, itu 30%, atau 40% itu saya minta supaya diberikan untuk keluarga saya. Boleh? Selama 10 tahun boleh? Boleh.
Kalau sudah selesai 10 tahun habis, baru ini nanti menjadi full semuanya milik Al-Irsyad. Itu boleh. Wakaf dengan cara seperti itu boleh. Jadi wakaf kalau memang kita punya tanah, kalau kita khawatir untuk harta waris kita ini kita tidak punya apa-apa untuk akhirat kita, caranya begitu wakaf. Wakaf, ini saya wakafkan, tapi tolong hasilnya untuk anak-anak saya selama 15 tahun, 10 atau 20% untuk mereka. Mereka butuh. Itu boleh? Boleh. Jadi ada penentuan seperti itu boleh dan hasilnya berapa puluh persen yang sesuai dengan kesepakatan. Begitu sampai jatuh 10 tahun, 5 tahun sesuai dengan kesepakatan, kalau sudah 5 tahun sudah semua hasilnya masuk ke Al-Irsyad, itu boleh. Dan wakaf ini tidak pernah putus pahalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza matal insan, apabila seorang meninggal sudah dia tidak bisa lagi salat, putus salatnya, tidak bisa lagi puasa, putus puasanya, tidak bisa baca Al-Qur'an, putus baca Al-Qur'annya. Kecuali 3 yang tidak pernah putus. Sedekah jariyah, jadi wakaf. Atau ilmu yang bermanfaat. Kita ajarkan yang luar biasa ini guru. Ini pekerjaan yang luar biasa mulia. Mengajarkan Al-Fatihah kepada anak didiknya. Mungkin orang tuanya tidak sempat mengajarkan. Justru anak-anak bisa ngajinya dari sekolah. Sekolah mengajarkan Al-Fatihah. Mengajarkan Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Minimal itu. Selama yang diajarkan oleh guru dibaca oleh murid. Dalam setiap sholat dibaca oleh murid, pahala sampai kepada gurunya, walaupun gurunya sudah meninggal. Tetap itu akan terus. Ilmunya diajarkan kepada anaknya, kepada anak didiknya. Pahala sampai kepada guru, masih tidak akan putus. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang suka berdoa, atau yang bisa berdoa. Maka minim kita punya anak ini. Jadi kita, kata Nabi, jangan sampai kita ini sebagai orang tua yang mandul. Bagaimana kita dikatakan mandul? Ketika Nabi bertanya, tahukah kalian siapa orang yang mandul di antara kalian? Sahabat mengatakan, yang tidak punya anak keturunan ya Rasulullah. Itu mandul. Kata Nabi, bukan. Yang dimaksud mandul itu adalah ketika kita punya anak banyak, dan mereka tidak bisa memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, jauhkan orang tuaku dari api neraka. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua saya. Kalau anak kita tidak bisa berdoa untuk kita, artinya kita ini mandul. Jangan sampai kita ini punya anak banyak tapi tidak ada yang bisa mendoakan kita. Bisa mendoakan tapi tidak pernah mau mendoakan kita. Minimal setiap selesai sholat itu kita baca untuk kedua orang tua kita. Minim. Jangan kita ini egois karena usia kita sudah tua, orang tua tidak ada, punyanya cucu banyak, ngajarkan kepada cucu apa? Ayo doa untuk Mbah Kung, doa untuk ibu. Dia sendiri Mbah Kung itu tadi lupa kalau dia ini adalah anak untuk kedua orang tuanya. Wajib dia berdoa untuk kedua orang tuanya. Jadi ada putusnya sampai meninggal. Walaupun sudah tua, sudah umurnya 90, tetap Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai putus. Sehari 5 kali itu sudah termasuk bakhil kita doa. Termasuk bakhil. Karena kita bisa seperti ini karena usaha orang tua kita dalam mereka berdoa menjadikan kita ini orang-orang soleh, orang-orang yang kenal masjid, orang-orang yang hatinya sering mudah terketuk untuk datang ke masjid dan ke majelis-majelis ta'lim. Itu semua karena doa orang-orang tua kita dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار. اللهم اجعل قبور آبائنا روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم ارفع درجتهم، اللهم ارفع درجتهم، اللهم نور قبرهم، اللهم وسع قبورهم. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا وارحم والدينا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا. اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا. اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار. اللهم اجعل آباءنا من أتقائك من النار. اللهم اجعل آباءنا من أتقائك من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح ولاة المسلمين، اللهم أصلح ولاة المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.